Pak Direktur. Pak bener ya Direktur. 6.500 desa. Saya membaca di tirto.id pernyataan Ditjen Ketenagalistrikan 10 Juni 2024, triwulan 1 2024, daerah yang belum berlistrik itu hanya 0,13% atau 112 desa kelurahan. Bapak tadi mengatakan kemarin kan termasuk yang Pak izin Pak. kalau yang di Pak Dirjen itu kemarin termasuk yang non PLN. 112 desa. Ya, jadi kalau non PLN itu masuk rasio elektrifikasi nasional. Jadi yang sekarang di bridging dengan PLT SHE listrik dengan surya yang diberikan ke Itu desa-desa. 112 desa. Iya, itu termasuk yang dihitung rasio elektrifikasinya. Iya, 112 desa. Ya. Kalau dari Bapak tadi berapa dari PLN? Yang PLN kalau misalkan itu nantinya kan diganti semua dengan PLN. Itu totalnya 6.500 desa. 6.500 desa. Ya. Baik Bapak, terima kasih. Ya. Ada 6.500 desa yang belum teraliri listrik setelah listrik PLN setelah sekian puluh tahun kita merdeka ya Pak ya. Tentu sama dengan teman-teman Komisi 6 lainnya, untuk urusan listrik desa ini kami memberikan dukungan. Namun demikian tentu saja seperti yang saya sampaikan pada FGD, terima kasih sudah dilengkapi dengan PMN, data PMN-nya begitu, hanya belum ada data dividennya. PMN 2015 itu 5 triliun, 2016 23,56 triliun, 2019 6,5 triliun, 2020 5 triliun, 2021 5 triliun, 2022 5 triliun, tidak diberi PMN 2023 dan 2024, usulan 3 triliun di 2025. Jadi total PMN yang diterima oleh PLN sebesar 49,81 triliun. 49,81 triliun dengan 49,81 triliun jumlah desa yang dilistriki 7.980 desa. Pemaparan halaman 11 ya Pak ya. 49,81 triliun untuk desa yang di area listrik 7.980 desa begitu. Nah, di sisi lain tadi mengatakan ketika 2023 sampai 2024 tidak keluar PMN-nya maka diputuskan utang ya Pak. Iya. Betul. Global Bond 2022 berapa Pak pinjamnya? Ini soalnya sumbernya kan dari berbagai sumber. Ya, dari berbagai sumber. Iya. Intinya ketika PMN itu tidak keluar, tapi program listrik desa harus jalan, akhirnya pinjam. Iya. Ya, pinjam. Pinjamannya total seluruh hutang PLN itu ada 450 triliun. Sudah berhasil dibayar sisa 396 triliun. Kalau kita tidak memberi PMN lagi, maka keputusannya akan utang begitu. Iya, akan sama dengan teman-teman semalam. Jadi kalau kira-kira dipastikan saja akan diberi PMN itu akan cair atau tidak. Kita desak PMN untuk listrik desa itu cair atau tidak. Jangan seperti blackmail gitu loh Pak. Kalau nggak dikasih PMN, kami akan ngutang. Padahal utang PLN itu udah besar loh, 396 triliun begitu. Di sisi lain, belum terjawab dari pemaparan. Meminta PMN 3 triliun. Tapi dari kunjungan spesifik Komisi 6 untuk kelistrikan IKN di Balikpapan dijelaskan bahwa 2023 sampai 2024 APLN atau anggaran PLN sudah habis 3 triliun untuk IKN. Sampai 2045 nanti dibutuhkan 45 triliun dan dikatakan itu akan dari APLN. Sementara anggaran PLN itu sendiri sumbernya juga yang lewat hutang itu sampai 396 triliun. Saya hanya mengingatkan Pak,
prediksi sampai listrik di IKN 2045 45 triliun bukan hanya sekedar barangkali kita sudah tidak menjabat. Barangkali kita sudah sama-sama innalillahi, Pak. Ya. Lalu ini akan dibebankan pada hutang, tambahan hutang yang luar biasa besar begitu. Saya agak bingung begitu di sisi lain minta 3 triliun, tapi untuk IKN sendiri pakai APLN menurut staf Bapak yang presentasi, Saudara Robert ya, dan itu dipaparkan pakai PPT, sudah diambil 3 triliun dari APLN. Padahal program listrik desa ini lebih dulu rencananya dari IKN. Jangan-jangan, ini asumsi saya mungkin bisa salah. Jangan-jangan yang seharusnya anggaran untuk listrik desa mesti dipindah dulu untuk IKN. Sampai hari ini, permohonan saya untuk memperoleh jawaban, diambil dari pos mana itu anggaran PLN untuk IKN. Dan bagaimana nanti returnnya, bahkan sampai 45 triliun di tahun 2045 yang barangkali paling tidak saya mungkin sudah innalillahi itu, Pak. Dari mana cara pengembaliannya? Dengan demikian kalau persoalan PMN tentu akan dibahas dan diputuskan lebih lanjut. Tetapi keterbukaan, transparansi penggunaan PMN di sini hanya dijelaskan 100%, 2021 99,9%, 95,86%. Ini kan sebetulnya hampir setiap tahun PLN mendapatkan PMN. Hanya di 2 tahun tidak dapat, kalau nggak dapat gue ngutang. Kok buruk, kok kesimpulannya hanya ngutang gitu. Apa strategi lain seandainya PMN ini tidak dikeluarkan? Mau ngutang lagi, Pak? Padahal Bapak utangnya masih gede. Utang, ya betul. Semalam teman-teman mengatakan ya sudah, tidak usah dijalankan. Jangan dijadikan alasan untuk utang lagi, begitu maksud saya. Jangan sampai utang dibawa mati juga, Pak. Ya meskipun bukan kita pribadi, tapi kalau kita mengambil keputusan, sebetulnya utang itu juga jadi tanggung jawab kita. Mungkin dari saya itu saja, Pak. Saya masih mengejar sumber dana untuk kelistrikan IKN karena kok bisa berbarengan gitu ya. Dipakai 3 triliun untuk IKN, di sisi lain minta 3 triliun untuk listrik desa. Kalau gua nggak dikasih PMN, gua ngutang lagi. Saya yakin Bapak cerdas punya strategi lain, Pak, untuk mengatasi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.